Film ini bercerita tentang seorang pria asal Somalia yang bekerja di suatu kota yang terkenal sangat mewah, yaitu Dubai. Di Dubai, pria itu selalu bermimpi untuk memiliki barang-barang mewah yang ada di kota tersebut. Akankah pria itu membuat impiannya menjadi kenyataan? Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Hayu! Film ini bercerita tentang seorang pria asal Somalia bernama Kawes. Untuk membayar biaya perawatan ibunya yang sedang sakit, Kawes pergi ke Dubai untuk bekerja sebagai petugas yang memasang dan memperbaiki papan iklan di pinggir jalan. Kawes selalu bermimpi untuk memiliki barang-barang mewah yang dilihatnya, seperti iklan parfum yang ia lihat barusan. I bet it smells like jasmine. Di kantornya, Kawes memuji salah seorang atasannya yang mengetik cepat tanpa melihat tangannya. You don't look at your hands? I love my job. I look like $1 million wearing this suit. Setelah itu, Kawes mendatangi temannya yang bekerja sebagai supir parkir palet. Namanya Aden. Di sana, Kawes terkagum-kagum melihat kecantikan sebuah mobil Rolls Royce. وقتك تسوي جوبته. وين؟ كاريكا كالا. Saat berjalan menuju kos-kosannya, Kawes memasuki sebuah tempat cukur. Di sana, Kawes nggak cukur, melainkan nyobek kertas yang berisikan iklan di sebuah majalah. Sesampainya di kosan, ia menempelkan semua kertas yang berisikan iklan barang-barang mewah impiannya. Tak lama kemudian, datang seorang pria yang numpang ngumpet di kamarnya Kawes. Namanya Jimmy. Ia sedang dicari oleh seseorang yang bernama Darbaan. I'm looking for Mr. Jimish. My name's Darban. My number. Jewish. That sounds like a sneeze. Setelah Darbaan pergi, Jimmy yang melihat sebuah kertas iklan yang ditempel Kawes di atas kasurnya memberitahukan kalau Kawes bisa mendapatkan semua itu hanya dengan satu cara, yaitu mencurinya. But you are a dreamer. I'm not a thief. No. All good thieves are dreamers. Malam harinya, Kawes kembali bekerja memasang papan iklan yang mempromosikan sebuah jam tangan mahal bermerek Frank Mueller. Di situ, lagi-lagi dengan percaya dirinya, ia mengatakan akan memilikinya suatu saat nanti. Gandul, are you back to your dreamland, eh? Akhirnya, setelah 1 bulan berlalu, Kawes mendapatkan gaji pertamanya sebesar 1.800 dirham. Yang kalau dirupiahkan itu sebesar 7 juta rupiah. Di situ, Kawes langsung mendatangi bosnya. Ia meminta pindah bekerja pada bagian penjualan. Tetapi, dikarenakan Kawes yang tidak tamat sekolah dan tidak mempunyai ijazah, bosnya menolak untuk memberikan pekerjaan lain kepada Kawes. So this is all I'm worth. Lanjut pada saat di atap kosan. Kawes yang sedang jemurin pakaiannya
didatangi oleh Jimmy yang hendak membersihkan tubuhnya yang cemong akibat terkena oli. Di sana, Jimmy memberikan sesuatu kepada Kawes yang hanya boleh ia buka ketika ia berada di depan papan iklan parfum yang ia pasang. Hey, no. Don't open it until you get there. Trust me. Setelah itu, Kawes yang sayang banget kepada ibunya menelepon. Ia mengingatkan ibunya untuk selalu minum obat agar cepat sembuh dari penyakitnya. Malam harinya saat kembali bekerja, Kawes membuka sesuatu pemberian Jimmy. Ia menghisapnya, dan seketika Kawes merasakan halu. Wanita yang berada di papan iklan parfum tiba-tiba saja berada di sampingnya. Yang diberikan Jimmy itu sepertinya adalah obat halu. Lanjut pada saat di kosan. Di situ, Aden ingin mencicil hutangnya kepada Kawes. Tetapi, Kawes yang baik hati dan tidak sombong menyuruh Aden untuk membayarnya jika sudah punya uang saja. وحكوت الداشة Eh, أصحابه شو ذا بكلي Aden juga memberitahukan untuk menjauhi Jimmy karena menurutnya Jimmy sangatlah berbahaya. ويسو نيكاس متى كانتي هذا العقد والعيال ليه دورة قليلة. Keesokan harinya saat sedang bersantai, Jimmy mengajak Kawes berjalan-jalan ke mall. Di sana, Jimmy mulai mengajari tutorial liciknya kepada Kawes, yaitu mencicipi sebuah es krim London Dairy yang harga cup ukuran kecilnya sampai ratusan ribu rupiah. Murah banget. This guy has to give us as many tastes as we want. It's my favorite. Until we make up our minds. Right? Yeah. Fucking A. Di mall tersebut, Kawes juga melihat jam Frank Mueller impiannya. Let's go check it out. Yang setelah diperiksa oleh Jimmy, harganya itu 460.000 dirham. Yang kalau dirupiahkan, sekitar 1,8 miliar. Murah banget. Saat berjalan di bawah akuarium, Jimmy memberikan kepada Kawes cara untuk mencuri jam mewah impiannya itu. Dengan cara membeli replika jam tersebut, kemudian menukarnya. Tetapi, boro-boro beli yang aslinya. Dengan gaji Kawes yang cuma 7 juta sebulan, ia juga nggak mampu untuk membeli jam replika dari jam tersebut. Di situ, Kawes juga bingung, kok dompetnya tiba-tiba ada di si Jimmy. How you do that? Kemudian, Kawes bersama Jimmy lanjut ngopi-ngopi di pinggir jalan. Di sana, Jimmy menyuruh Kawes untuk menjamret seorang pria yang sedang membawa 90.000 dirham di tasnya. Di sini, Kawes yang masih kuat imannya menolak untuk melakukan hal tersebut. Honest day's work. Honest day's wage. I'm not like that. Good luck. Lanjut pada saat malam hari, Kawes sendirian mendatangi showroom mobil Rolls Royce. Di showroom itu, ia masuk ke dalam mobil impiannya. Kawes ini sadar nggak mampu untuk membelinya. Ia hanya ingin merasakan mengendarainya saja. So that's 70 dirhams a day. Di hari berikutnya, Jimmy membeli sebuah HP menggunakan uang Kawes sebesar 300 dirham.
my money. Kemudian Jimmy menjualnya lagi di sebuah konter sebesar 400 dirham. Yang mana ia untung sebesar 100 dirham dari penjualan tersebut. 400. That's almost 2 days of your life. 2 days. Kemudian Kawes diajak ke tempat kehilangan barang. Di situ, Jimmy berpura-pura kehilangan kacamata bermerek Aviator milik Kawes. Yang akhirnya Kawes mendapatkan kacamata Aviator yang sebenarnya itu bukan miliknya. Akhirnya, salah satu impiannya memiliki kacamata Aviator sudah terkabul. Kemudian, Kawes memberitahukan impiannya yang lain kepada Jimmy, yaitu mengendarai Rolls Royce. Ia sudah mendatangi showroom, tetapi nggak diizinkan untuk mencoba karena nggak punya SIM. Let me drive. Stupid motherfucker. Malam harinya, Kawes memakai seragam valet milik Aden. Ia mendatangi lobi hotel, berpura-pura menjadi karyawan baru supir parkir valet. Welcome to the David Hotel. Sampai akhirnya ada seorang wanita yang mengendarai mobil Rolls Royce. Kawes pun langsung menghampiri wanita tersebut untuk memarkirkan mobilnya ke basement. Tetapi bukannya dibawa ke basement, Kawes malah muter-muter berjalan-jalan di kota dengan mobil Rolls Royce impiannya tersebut. Setelah puas asik merasakan nikmatnya mobil Rolls Royce dengan berkeliling di mewahnya jalanan kota Dubai, Kawes pun kembali ke lobi hotel dan mengembalikan mobil tersebut kepada pemiliknya. Keesokan harinya, Kawes diberikan sebuah amplop coklat oleh bosnya. Yang isinya bukanlah surat cinta, melainkan surat pemecatan. Karena Kawes sudah membawa kabur mobil Rolls Royce milik seseorang wanita semalam. Dan visa tinggal untuk Kawes berada di Dubai tinggal 30 hari lagi. Atasannya juga bilang kalau Kawes masih beruntung karena tidak dipenjara dan menyuruhnya pulang ke Somalia untuk merawat ibunya yang sedang sakit. Don't stay here and get yourself into more trouble. It's more expensive than 30 days back home. Sesampainya di kosan, terlihat Aden yang sedang bersiap-siap pulang ke Somalia. Yang ternyata Aden dituduh membantu Kawes untuk membawa kabur mobil. Yang mana seragam yang dipakai Kawes semalam adalah milik Aden. Inanggara ko lahat. Yung milena yan. Di malam harinya, Kawes curhat kepada Jimmy kalau ia kekurangan uang sebesar 600 dirham untuk membayar tagihan perawatan ibunya yang sedang sakit. You can take whatever you want. You can do whatever you want. Dari situ, Jimmy mengajak Kawes ke suatu tempat. Yang ternyata, Kawes diajak untuk mencuri di tempat pengepul mobil rusak. Di sana, Kawes mengendap-endap mengambil barang yang laku untuk dijual, seperti tembaga, ban mobil, bahkan ia juga mengambil sisa bensin pada mobil rongsok menggunakan drigen. Setelah itu, Jimmy memberitahukan kalau barang-barang tersebut masih belum cukup untuk membayar biaya tagihan rumah sakit ibunya Kawes.
KWS pun langsung kembali masuk ke dalam tempat rongsokan mobil. Di dalam, KWS melihat sebuah gas 3 kilo. Pada saat mengambilnya, dengan tidak sengaja, gas 3 kilo tersebut tersenggol hingga mengeluarkan suara. Sang penjaga mobil rongsok itu pun menemukan KWS yang sedang mencuri. Tanpa diduga, KWS mengambil sebuah besi dan menakut-nakuti sang penjaga hingga ia kabur. Yang kemudian, KWS semakin barbar dan ugal-ugalan. Ia mengambil aki, radio, sampai pintu mobil pun ia sikat. Di pagi harinya, dari hasil penjualan barang rongsok mobil, KWS mendapatkan uang sebesar 2.825 dirham. Yang mana hanya dalam semalam saja, ia bisa mendapatkan 2 kali gajinya yang menjadi petugas papan iklan di jalanan. Thank you, man. Tak lama kemudian, datanglah darbaan. Rupanya selama ini visa Jimmy ditahan karena tidak bisa membayar hutang kepadanya. Relax, Mr. Jamish. Darbaan memberitahukan kalau ia akan pergi keluar kota selama 3 hari. Visa Jimmy dititipkan kepada seorang debt collector bernama Anwar. Dan untuk mendapatkan kembali visanya, Jimmy disuruh membayar semua hutang-hutangnya pada Anwar dalam 3 hari ke depan. Lanjut pada saat di kosan, Jimmy memohon kepada KWS untuk membantu melunasi hutangnya sebesar 65.000 dirham kepada darbaan. I need your help, man. I need your help. Dengan cara menjamret sebuah tas yang dibawa oleh seorang pria. Di dalam tas itu terdapat uang sebesar 80.000 dirham. Jika KWS mau menjamretnya, ia akan mendapatkan setengah dari uang itu. Yang mana dari uang itu ia bisa membayar biaya perawatan ibunya sampai 3 tahun ke depan. Keesokan harinya, demi ibunya, KWS pun menjalankan aksinya. Ia mengikuti seorang pria yang diberitahukan oleh Jimmy. Kemudian, pada saat KWS berhasil menjamretnya, ia melarikan diri ke sebuah toko. KWS dipukul oleh pemilik toko tersebut. Yang kemudian, pria asing itu berhasil mengambil kembali tasnya. Lalu, pada saat ia kabur, motornya tertabrak oleh bus yang sedang lewat. KWS yang melihat kejadian itu pun langsung kabur melarikan diri. Sementara Jimmy dengan santainya mengambil tas milik pria asing tersebut. Yang ternyata pria asing itu adalah Anwar. Di dalam tas itu, Jimmy mengambil visa miliknya. Di tempat lain, KWS yang kangen banget dengan ibunya menelepon. Ia menanyakan keadaan ibunya dan memberitahukan kalau KWS akan segera pulang ke Somalia. Alice, what? Hello. Sedai. Mau berjalan. Oh, ini isi. Ini malar. Oh, mana? Kemudian, KWS pergi membeli tiket penerbangan untuk malam hari. Tomorrow is cheaper. Tonight.
Kembalinya di kosan, KWS mencopot semua kertas iklan impiannya, lalu membakarnya. Tak lama kemudian, masalah baru pun muncul. Jimmy kembali mendatanginya. Di situ, Jimmy berkata jujur kalau sebenarnya yang ada di dalam tas kemarin adalah visanya. Kemudian, ia menyuruh KWS untuk menukar jam KW Supergrade Ori Frank Mueller miliknya dengan jam Frank Mueller Ori yang berada di mall. Kalau nggak mau, Jimmy akan melaporkan ke polisi atas semua kejahatan yang dilakukan oleh KWS. Jimmy juga memberi KWS jas agar ia terlihat ganteng dan penjaga toko mengira kalau dirinya orang kaya. KWS yang nggak punya pilihan lain itu pun akhirnya pergi ke mall untuk menukarkan jam KW Supergrade Ori milik Jimmy dengan jam ori yang ada di mall. Dengan mudahnya, KWS masuk ke dalam toko membawa jam KW Supergrade Ori milik Jimmy, lalu keluar dengan membawa jam original dari toko tersebut. Di tempat air mancur, Jimmy mengambil jam ori yang sudah ditukar oleh KWS. Lalu, dengan santainya, Jimmy meninggalkan KWS sendirian. KWS yang merasa kalau dirinya dipermainkan itu pun langsung mengejar Jimmy. Di situ, KWS yang mempunyai badan kurang bergizi kalah berkelahi dengan Jimmy. Hingga pada saat Jimmy sedang bersiap-siap pergi di basement, KWS memukulnya hingga celeng. Kemudian, KWS menelepon Darbaan, memberitahukan keberadaannya si Jimmy. Pada saat hendak pergi dari mall, KWS bertabrakan dengan seorang bocil FF. Kemudian dengan menggunakan taksi, KWS pergi ke bandara untuk menaiki pesawatnya menuju Somalia. Namun, pada saat di tempat pengecekan paspor, petugas bandara mencurigainya. Petugas itu meminta KWS untuk memperlihatkan apa yang ada di kantong celananya. Dan yang ternyata yang dipegang di dalam saku celananya KWS itu adalah sebuah aksesoris bergambar foto ibunya. صورة أمه. Balik melihat keadaan di toko jam. Yang ternyata KWS menyuruh bocil FF yang menabraknya di lobi untuk mengembalikan jam ori yang ia curi. Sementara Jimmy tertangkap oleh Darbaan. Hello, Mr. Jimish. KWS pun akhirnya berhasil pulang ke Somalia. Dan cerita pun tamat.
Dari film ini, kita bisa belajar bahwa kita harus selalu tetap bersyukur. Karena gaji 10 juta yang kamu terima dengan penuh rasa syukur akan terasa lebih nikmat ketimbang gaji 1 juta, tapi kamu terus merasa kurang. Gimana nih menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.